Halo, selamat datang di akun Aksara Pena Dera. Belajar bersama Dera. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku, Nabila Depa Ramadhani, di akun channel Pena Dera. Belajar bersama Dera. Jadi teman-teman, hari ini aku akan membahas tentang kinerja kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja dan kompetensi guru. Namun, sebelum kita masuk ke materi, seperti biasa, yuk kita simak video berikut ini. Come on, let's go! Everyone, pull together! You got a tarantula on our hands! You there! Here we go! Dari video tadi, kita ibaratkan semut yang memerintahkan semuanya itu ibaratnya adalah kepala sekolah. Dan kepala sekolah berhasil mengatasi masalah yang terjadi. Dan itu salah satu contoh sifat yang harus dimiliki kepala sekolah, yaitu kepemimpinan. Apa aja sih sebenarnya kinerja kepala sekolah dan tugasnya? Check it out! Oke, jadi kinerja kepala sekolah itu apa sih? Kinerja kepala sekolah adalah kemampuan kepala sekolah dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin di sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan. Jadi kepala sekolah nggak cuma mengurus administrasi, tapi juga punya peran penting dalam membimbing guru supaya lebih profesional dan kualitas belajar sekolah jadi lebih baik. Jadi sebagai pemimpin, kepala sekolah harus profesional di administrasi dan juga dalam membimbing guru. Adapun peran kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja guru. Yang pertama, sebagai leader atau pimpinan. Kepala sekolah harus bisa memimpin dan memberi contoh yang baik bagi guru maupun siswanya. Pemimpin yang baik biasanya kayak apa, teman-teman? Biasanya bisa membuat sekolah lebih disiplin dan nyaman. Benar banget. Itu salah satu peran kepala sekolah. Kemudian yang kedua, sebagai supervisor atau bisa juga dibilang kepala sekolah mengawasi semua proses belajar mengajar dan juga memberikan masukan kepada guru agar cara mengajarnya semakin bagus dan juga kreatif. Lalu harus efektif. Kemudian ada lagi yang namanya sebagai motivator. Jadi kepala sekolah juga harus memberikan semangat kepada guru supaya guru-gurunya tetap rajin, kreatif, dan juga semangat dalam mengajar. Kalau misalnya gurunya nggak semangat, pasti nanti siswanya jadi nggak semangat juga kan? Makanya itu penting. Kemudian yang keempat, sebagai manajer. Kepala sekolah harus mampu mengatur program sekolah, kayak fasilitas, dan juga semua kegiatan agar semua berjalan dengan baik dan juga teratur secara berkesinambungan. Kemudian, kompetensi guru kayak gimana? Kalau kompetensi guru terdiri dari 1. Pedagogi, kemampuan guru dalam mengajar dan memahami siswa. Kayak guru berpikir tuh gimana strategi yang bagus untuk mengajar atau yang efektif sesuai dengan sifat-sifat siswanya. Kemudian yang kedua ada profesional, yang berarti kemampuan menguasai materi pelajaran. Sebelum kita memberikan materi kepada anak-anak, kita harus lebih dahulu paham apa yang akan kita ajarkan. Yang ketiga, sosial, berarti kemampuan berkomunikasi dan bekerjasama dengan orang lain. Jadi sebagai guru kita harus mempunyai sosial yang baik, teman-teman. Gimana kalau misalnya kita mau jadi guru tapi kita nggak bisa berbicara dengan anak murid kita? Kan itu nggak banget ya. Kemudian yang terakhir ada kepribadian. Jadi guru harus menjadi teladan untuk murid-muridnya. Kemudian apa aja sih sebenarnya faktor yang mempengaruhi kinerja guru? Kalian ada yang tahu nggak? 1, 2, 3. Kepemimpinan kepala sekolah, lingkungan kerja, motivasi guru. Bener banget, 3 itu tadi. Lalu ada lagi fasilitas sekolah dan hubungan antar guru dan juga murid.
Jadi, kalau lingkungan sekolah nyaman dan kepala sekolahnya juga mendukung, biasanya guru-gurunya jadi lebih semangat mengajar. Lalu, upaya kepala sekolah untuk meningkatkan kompetensi guru, kayak mengadakan pelatihan seminar atau workshop supaya guru tuh punya ilmu, lalu juga metode baru dalam mengajar. Mereka menjadi lebih kompeten dan juga lebih siap sebagai seorang guru. Kemudian, melakukan supervisi akademik dengan memberikan saran dan evaluasi dengan cara mengajar guru. Yang ketiga, mengikuti MGMP untuk berbagi pengalaman dan belajar bersama antar guru. Dan yang keempat, mendorong pengembangan profesional berkelanjutan. Artinya, guru harus terus belajar dan juga berkembang. Karena apa? Karena dampak jika kinerja kepala sekolah baik, maka sekolah akan nyaman, administrasi akan berjalan dengan lancar, guru-guru akan semangat dalam mengajar siswanya. Jadi, proses belajar mengajar jadi lebih efektif. Benar kan? Dan sekolahnya bisa jadi dapat akreditasi terunggul. Jadi gitu teman-teman. Itu aja dari aku. Bye-bye dan sampai jumpa.